Selamat datang di channel pembelajaran daring, channel yang berisi pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Di dalam playlist riset operasi ini, kita akan belajar mengenai pengambilan keputusan di dalam riset operasi. Di dalam keadaan yang pasti, kita memiliki informasi yang pasti akan terjadi. Pengambilan keputusan yang kita lakukan dengan cara ini bisa dilakukan dengan tujuan tunggal dan bisa pula dengan tujuan ganda. Dengan tujuan tunggal, kita memiliki satu tujuan saja, yakni memaksimumkan atau meminimumkan suatu hal, misalnya laba atau biaya. Dengan tujuan ganda, kita akan memaksimumkan atau meminimumkan beberapa hal, misalnya memaksimumkan laba, volume penjualan, dan kualitas hasil produksi secara sekaligus. Berikut disajikan contoh. Di dalam contoh satu ini, perusahaan akan menentukan pemilihan penggantian mesin yang dimilikinya. Apakah diganti setiap tahun, setiap 2 tahun, setiap 3 tahun, atau setiap 4 tahun sekali. Diketahui harga beli mesin adalah 5 juta rupiah. Untuk data harga jual dan biaya pemeliharaan, bisa dilihat di dalam tabel yang ada di slide. Yang ditanyakan adalah, berapa alternatif termurah dari pilihan harga jual dan biaya pemeliharaan ini? Berdasarkan nilai biaya rata-rata setiap tahunnya, penggantian setiap 3 tahun sekali akan bisa meminimumkan jumlah penurunan harga mesin dan biaya pemeliharaan, yaitu hanya Rp1.725.000, lebih murah daripada alternatif yang lain. Maka keputusannya kita memilih penggantian mesin setiap 4 tahun sekali. Di dalam contoh kedua ini, perusahaan berniat untuk meningkatkan volume penjualannya dengan salah satu dari usaha-usaha, advertensi, potongan harga, undian berhadiah, atau personal selling. Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini maksimum adalah 100 juta rupiah. Kalau melakukan advertensi dengan biaya 50 juta rupiah, itu akan menaikkan volume penjualan sebesar 600 juta. Kalau memberikan potongan harga, hal itu bisa menaikkan volume penjualan 700 juta. Kalau memberikan undian berhadiah, hal itu bisa menaikkan penjualan sebesar 500 juta. Sedangkan kalau mengadakan personal selling, itu bisa menaikkan penjualan sebesar 1 miliar. Tujuan kita adalah meningkatkan volume penjualan. Akan tetapi, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan tidak sama dan biaya juga kurang tepat. Jika dikurangkan pada kenaikan volume penjualan, untuk memilih cara apa yang akan digunakan, kita cari persentase atau perbandingan hasil dari biayanya seperti pada tabel berikut ini. Seperti yang terlihat pada tabel, pada kolom terakhir dilanjutkan dengan menghitung hasil bersih yang diperoleh dari penambahan upah buruh, yaitu sebesar pengurangan biaya pengangguran mesin ditambah pengurangan kerugian karena kerusakan barang. Kedua-duanya merupakan penghematan dikurangi dengan tambahan biaya untuk menaikkan upah. Berdasarkan penghematan neto yang ditampilkan pada tabel, kita pilih penghematan yang terbanyak, yaitu tambahan upah sebanyak 700.000 setiap bulannya. Perusahaan akan berusaha mengurangi biaya pengangguran mesin dan mengurangi kerusakan barang dengan jalan memberikan tambahan upah buruh setiap bulan. Ada beberapa alternatif tambahan upah yang akan dilakukan. Masing-masing akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap biaya pengangguran mesin dan kerusakan barang. Hitung penghematan neto terbesarnya. Keadaan yang belum tentu adalah keadaan di saat informasi yang diperoleh untuk mempertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan sifatnya belum tentu terjadi. Sebagai contoh, informasi mengenai laju inflasi untuk masa yang akan datang mungkin 5%, mungkin 4%, mungkin 3%, atau mungkin dengan tingkat lain setiap tahunnya.